Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik lahir dan batinnya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama, yang mana pada kali ini kita akan membahas terkait kaidah ba'i salam sama ba'i istisna ya. Yang mana ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi ya, karena ini merupakan suatu akad dalam muamalah seperti itu. Tentunya dalam akad kita bermuamalah setiap harinya seperti itu ya. Yang mana kaidah terkait ba'i salam ini yang dapat kita ambil adalah terkait kaidah al-'adatu muhakkamah, yang mana tradisi masyarakat ini dapat menjadi pijakan hukum. Jadi sesuatu yang udah biasa itu dapat dijadikan hukum ya. Padahal ya terkait ba'i salam ini ya, ba'i salam itu apa sih ya? Ba'i salam ini kan merupakan akad seorang yang mana terlebih dahulu dia memberikan sesuatu untuk mengharapkan sesuatu hasil ya di kemudian hari. Sebenarnya akad ba'i salam ini sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan ya, karena sama halnya dengan memberi barang yang belum ada barangnya ya. Akan tetapi banyaknya akad tersebut di masyarakat menjadikan diperbolehkannya akad salam itu sendiri, yaitu dikembalikan kepada kaidah al-'adatu muhakkamah sendiri seperti itu. Berarti kan kalau kayak semisal contohnya itu kita membeli padi dalam bentuk yang masih di pohonnya atau di sawahnya dan itu masih belum bisa ditakar akan menjadi berapa beratnya, seperti itu juga termasuk dilarang seperti itu. Tapi itu bagaimana hukumnya ketika sekarang sering terjadi seperti itu ya? Apakah ini boleh berlaku al-'adatu muhakkamah atau tidak ya? Ya, kita lanjut kepada dasar hukumnya. Yang mana surat Al-Baqarah ayat 282 yang potongannya itu adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Ini karena apa? Untuk dicatatkan, untuk tidak lupa ya. Karena apa? Ibaratnya ini adalah ba'i salam adalah pemesanan ya, sama halnya kayak pemesanan. Cuma kalau ba'i salam ini harus dibayar di muka, pesan dengan uang muka seperti itu. Yang mana hadis juga yang menjadi dasar adanya ba'i salam ini adalah dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ini penduduk Madinah melakukan jual beli salam ya pada buah-buahan yang tadi Ibu bilang, yaitu jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Sama halnya gadai ya, tanaman yang udah ditanam seperti itu. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Berarti kan ba'i salam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti itu ya. Kalau ijma'nya ini adalah dibolehkan jual beli salam ya, yang mana dikutip dari pernyataan Ibnu Muzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam itu diperbolehkan ya, karena terdapat kebutuhan dari keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Ya jelas, karena memang banyak sekali masyarakat yang seperti itu, menginginkan sesuatu tapi sesuatu itu belum ada bentuknya seperti itu ya. Pemilik lahan pertanian ya, perkebunan atau perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka sehingga siap dipasarkan ya. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka ya. Tentunya ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktek pembiayaan atau jual beli salam itu sendiri seperti itu. Yang mana diperbolehkan karena apa? Tidak semua orang itu punya modal untuk mengembangkan atau mengelola suatu usahanya seperti itu ya. Ini adalah dasar hukum yang bisa kita ambil untuk berbicara sebagai alat kita ketika akan melakukan akad ba'i salam itu sendiri seperti itu. Lalu rukunnya apa? Rukun dari salam ini sendiri ya. Akad salam ini sendiri rukunnya apa? Yang pertama adalah muslam. Muslam itu adalah pembeli. Jadi harus ada pembelinya ya. Orang yang mau pesen seperti itu. Muslam alai atau penjual, orang yang bersedia bertanggung jawab atas barang yang akan dipesan tersebut seperti itu. Kemudian modal atau uang, tapi banyak juga orang yang menyebutkan adalah harga. Jadi orang kalau pesan sesuatu kira-kira harganya berapa gitu kan. Padahal itu seharusnya disebut dengan modal, karena bayaran itu akan digunakan untuk membuat sesuatu tersebut seperti itu. Muslam
fih ya. Sorry, ini salah tulis, harusnya muslam fih. Yang mana barang yang diperjualbelikan itu juga harus ada seperti itu. Dan yang kelima adalah sihot, yang mana ada ijab dan qabul di antara yang pesan dengan yang akan membuat pesanan tersebut seperti itu. Syarat-syaratnya apa aja ya terkait salam ini? Yang mana yang pertama adalah uang ya. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Ini salam ya. Nanti beda sama istisna itu sendiri. Kemudian barangnya itu menjadi tanggungan bagi si penjual. Jadi ketika udah dipesan, udah dibayar, itu udah sepenuhnya menjadi tanggungan si penjual atau yang membuat pesanan tersebut seperti itu. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan ya. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidaklah sah seperti itu ya. Jadi jangan waktu tertentu seperti itu. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takarannya, timbangannya, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Sifat-sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda ya. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak ya. Begitu juga macamnya harus juga disebutkan. Jadi semisal saya pengen membeli lemari kayu jati yang mana modelnya seperti ini, kira-kira sifatnya seperti ini, bagaimana harganya harus bagaimana, macamnya apa, kira-kira bisa apa tidak seperti itu. Jadi harus jelas antara sifat-sifat barangnya tersebut ya, dan diketahui bahan-bahannya itu sendiri. Yang keenam adalah disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut ya, akad salam harus terus ya, berarti tidak ada khiyar syarat seperti itu. Yang mana ini adalah syarat-syarat salam ya, berarti ada rukun dan syarat salam seperti itu. Kita lanjut terkait kaidah yang berkaitan dengan akad istisna ya. Sebenarnya kaidah ini adalah kaidah salam tapi yang khusus ya, yang mana kaidah istisna ini adalah merupakan kontrak antara penjual ya dan pembeli dan pembuat barang itu sendiri ya, yang mana terkait pola pembayarannya dalam dilakukan sesuai kesepakatan. Jadi kalau salam itu tidak sesuai, kalau salam itu di awal, tapi kalau istisna ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi tergantung kesepakatan para pembuat akad seperti itu. Jadi pembiayaan ini lebih banyak digunakan dalam bentuk proyek ya, perumahan, komunikasi atau gedung sekolahan, pertambangan, sarana infrastruktur. Ini sering digunakan seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika pembiayaan istisna ini semisal terjadi itu biasanya juga paralel ya. Jadi perlu kontraktornya seperti orang yang mengerjakannya menyediakan barang itu sendiri seperti itu. Ini termasuk dalam Fatwa nomor 6 DSN MUI juga disebutkan di situ terkait beberapa kaidah umum ya, yang mana terkait istisna itu ada beberapa. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, yaitu baik berupa uang, barang maupun manfaat. Berarti kan kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak harus uang, tidak harus barang, atau yang penting bisa dimanfaatkan juga bisa seperti itu ya. Pembayaran pun dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi pembayaran juga dibolehkan dalam bentuk pembebasan utang. Pembayaran juga tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang seperti itu. Jadi tidak boleh dibebaskan dari utang. Kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya ya, dapat diakui sebagai utang dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Lalu penyerahannya dilakukan kemudian. Selain itu, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi di mana akan diserahkannya. Pembeli atau mustahni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal tersebut atau barang cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak ikhyar atau hak milik untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi gitu. Jadi semisal sesuatu, orang udah pesan sesuatu tapi kok tidak sesuai kesepakatan,
ya tidak sesuai kesepakatan itu bisa dibatalkan, tapi larangan untuk tidak menjualnya terlebih dahulu itu adalah termasuk dari kaidah yang memang harus dilakukan seperti ya. Jadi kalau pesanannya sedang dikerjakan itu tidak boleh menukar barang ya, menukar barangnya atau tidak sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, harus diterima oleh pembeli. Jadi wajib ya. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna ya. Jadi ini adalah kaidah umum terkait istisna sama salam itu sendiri ya, yang masuk dalam fatwa dasar MUI itu ya. Ketiga, jika lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syariat istisna pertama tidak bergantung mualak pada istisna kedua, seperti itu. Ini mengapa terjadi? Karena terkadang itu ada kontrak jual beli istisna ya, jual beli istisna yang memang itu menjadi menggunakan jasa subkontraktor ya. Jadi pihak bank itu melakukan akad istisna dengan pihak kontraktor ya, kemudian bank sebagai pemesan dan subkontraktor sebagai produsen ya. Akad pemesanannya kemudian barang oleh bank terhadap subkontraktor tersebut dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pesanan yang pertama. Jadi ada orang yang pesan ke bank, kemudian bank melakukan kerjasama dengan subkontraktor tersebut ya. Maka kontrak ini baru disebut dengan istisna paralel seperti itu. Ini yang sering terjadi di bank seperti itu ya. Karena pembiayaan istisna ini bertindak sebagai penerima pesanan. Ya, bank itu bertindaknya sebagai penerima pesanan yang diinginkan oleh nasabah ya. Ya, dua caranya itu tadi pembiayaannya. Jadi presiden pilih pihak sendiri dan bisa juga presiden dipilihkan oleh bank itu sendiri. Jadi sifatnya itu tadi istisna dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syariat istisna pertama tidak bergantung mualak pada istisna kedua. Jadi antara akad pihak bank dengan subkontraktor itu tidak berkaitan dengan akad pihak bank dengan nasabah atau orang yang memang pesan barang tersebut seperti itu. Contoh lain seperti halnya ketika seorang itu mengerjakan proyek ya, misal pembangunan infrastruktur gedung pabrik sekolahan ya, jasa pembiayaan asetnya, ilustrasi dan pembiayaannya jual beli istisna dalam pemberlakuan syariah ini agar lebih memperjelas materi kita ya. Semisal ada contoh perusahaan ini kan bergerak di bidang tekstil ya, yang mana dia hendak ekspansi dan membangun pabrik baru di daerah Cilacap semisal. Kemudian total biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 3 miliar ya, dengan jangka waktu 3 tahun. Untuk pembangunan ini ya, PT tersebut itu menunjuk subkontraktor ya. Jadi milih subkontraktor siapa yang kira-kira bisa mengerjakan proyek tersebut seperti itu. Jadi antara pihak subkontraktor dengan yang milih itu melakukan akad semisal DP dulu sekian persen ya, nanti dilunasi ketika perjalanannya udah dalam pengerjaannya udah sekian persen. Nah ini adalah salah satu bentuk dari contoh istisna seperti itu. LKS selalu mustasni, tidak diperkenankan untuk menganut margin during construction dari nasabah ya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Semua rukun dan syarat yang diberlakukan dalam akad istisna berlaku pula dalam istisna paralel. Jadi sama kayak tadi syarat dan rukunnya ya. Keempat, keputusan lembaga fikih OKN nomor 65 tentang akad istisna itu melengkapi ketentuan di atas bawah melihat peran akad istisna yang strategis adalah perubahan struktur industri ekonomi syariah, maka memutuskan poin-poin berikut. Bahwa akad istisna ya ini mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi rukun dan syarat. Kedua, setiap akad istisna harus memenuhi syarat-syarat. Di antaranya barang yang dipesan itu harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan kriterianya serta untuk waktu pengerjaan ditentukan. Dalam akad istisna harga tidak itu boleh tidak tunai atau
dibayar secara angsur dalam periode yang sudah disepakati. Dalam akad istisna boleh dibuat asysyartul jazai, ya, denda keterlambatan sesuai dengan kesepakatan seluruh pihak, kecuali jika ada hal-hal yang mendesak seperti itu. Lalu perbedaannya apa antara istisna ya dengan ba'i salam itu sendiri ya? Kalau ba'i salam ini dibayarnya di muka ya, tapi kalau istisna itu sesuai dengan kesepakatan. Semisal tadi bisa di awal 50%, nanti di pertengahan 75%, di akhir pelunasan. Tapi kalau akad terkait sifatnya, ini ba'i salam itu sifatnya mengikat, sedangkan istisna tidak, karena ya tadi itu bisa lentur, bisa dicicil terlebih dahulu seperti itu. Ya, berikut materi kita pada hari ini terkait kaidah ba'i salam dengan ba'i istisna. Ini semuanya bisa dikembangkan ya, kalian bisa membaca lagi terkait referensi lain, bagaimana macam terkait kaidah-kaidah yang bisa dimasukkan untuk berlaku atau melaksanakan akad ba'i salam dengan ba'i istisna itu sendiri, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.